Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di hari Kamis 25 Februari 2021. Nah, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali latihan soal yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Meskipun kemarin kalian mengerjakan di kuisis, tetapi hari ini Bu Novi akan sajikan soalnya beserta pembahasannya di sini. Nah, silakan disimak dengan baik ya anak-anak. Mari kita mulai. Nomor 1, ada data seperti ini, kemudian perintahnya adalah berdasarkan data di atas, nilai rata-rata hasil ulangan matematika kelas 6 adalah, nah, yang ditanyakan adalah nilai rata-rata. Berarti kita diminta untuk mencari rata-rata dari nilai beberapa anak kelas 6 ini. Nah, Bu Novi ingatkan dulu cara mencari rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data atau banyak siswa kalau di soal ini. Bu Novi ulang, jumlah data dibagi banyak siswa. Nah, jumlah data diperoleh dari masing-masing nilai dikalikan dengan jumlah siswanya di masing-masing nilai. Kemudian hasil perkalian itu dijumlahkan mulai dari nilai 60 sampai nilai 100. Kalau Bu Novi tuliskan menjadi seperti berikut. 60 kali 2 ditambah 70 kali 5 ditambah 80 kali 8 dan seterusnya sampai 100 dikali 4. 60 kali 2 hasilnya 120, 70 dikali 5 350, 80 kali 8 640, 90 kali 6 540 dan 100 kali 4 hasilnya 400. Nah, ini banyak siswanya diperoleh dari ini, bagian bawah ini dijumlahkan. 2 ditambah 8 10, 6 ditambah 4 10, ditambah 5. Jadi 25. Nah, ketika hasil perkalian tadi kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2050 dibagi 25. Hasilnya adalah 82. Sehingga kalau itu merupakan soal cerita, jadi rata-rata nilai matematika kelas 6 adalah 82. Soal nomor 2. Jika siswa yang memilih ekstrakurikuler sepak bola sebanyak 36 orang, maka siswa yang memilih ekstrakurikuler bulu tangkis ada titik-titik orang. Nah, kita lihat ke sini. Ini berarti diagram lingkaran ini menggunakan satuan persen. Ingat, satu lingkaran penuh ada 100%. Nah, kalau kita lihat ke masing-masing bagian, sepak bola 30%, bola basket 25%, tenis meja 20%, kemudian bulu tangkis belum ada keterangannya, kita sudah bisa mencarinya sendiri. Caranya, ya ingat, satu putaran penuh 100%, sudah ada 30, 25, dan 20, berarti caranya 100% dikurangi 30% dikurangi 25% milik basket dan dikurangi 20% milik tenis meja. Atau kalau mau lebih singkat, 100% dikurangi hasil penjumlahan ketiga ekstrakurikuler yang diketahui. Nah, ini kalau Bu Novi jumlahkan hasilnya adalah 75%. Maka bulu tangkisnya adalah sebanyak 25%. Nah, kita kembalikan ke soalnya. Sepak bola itu 30%. Nah, 30% itu ada 36. Nah, 36 orang itu 30%. Yang ditanyakan bulu tangkis berapa orang? Padahal bulu tangkis tadi ada 25%. Jadi kalau Bu Novi
Sampaikan 36%. 36 orang itu 30%. Berarti berapa orang kalau hanya 25%? Cara menghitungnya 36 dibagi 30% dikali 25%. Atau kalau Bu Novi mau tuliskan dengan bentuk yang lain adalah seperti berikut. 25% dibagi 30% dikali 36 orang. Begitu. Mengapa kok sama? Karena toh yang dikalikan dengan 25% ini adalah 36 orangnya, bukan 30%-nya. Jadi ini dikali ini dibagi ini. Maka ini hanya beda letak penulisan saja. Bu Novi sederhanakan. 25 dan 30 masing-masing habis dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5, 30 dibagi 5 hasilnya 6. Berikutnya yang disederhanakan lagi adalah 6 dan 36. 6 dibagi 6 hasilnya 1, 36 dibagi 6 hasilnya 6. Sehingga ini hitungan ini menjadi 5% dibagi 1% dikali 6 orang. Persennya hilang, kita coret. Sehingga ini menjadi 5 kali 6 dibagi 1. Pembagian dengan bilangan 1 menghasilkan hasil yang sama. Maka tinggal 5 kali 6 yaitu 30 orang. Sehingga kita temukan jawabannya banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis adalah 30 orang. Soal nomor 3. Rata-rata tinggi pohon kelapa adalah titik-titik meter. Rata-rata tinggi pohon. Nah, sama seperti tadi nomor 1, mencari rata-rata. Berarti jumlah datanya tinggi pohon dikalikan banyak pohon. Kemudian hasil perkaliannya dijumlahkan semua, dibagi banyak pohon keseluruhan. Cara mencari banyak pohon keseluruhan ini dijumlahkan. Ini kemudian ketemu 20. 3 kali 4, 12. 4 kali 7, 28. 5 kali 6, 30. 6 kali 3, 18. Kita jumlahkan pembilangnya, akan ketemu jawaban 88. Dibagi 20 hasilnya 4,4 meter. Sehingga diperoleh jawaban rata-rata tinggi pohon adalah 4,4 meter. Nomor 4. Jika jumlah kelima jenis burung tersebut 40 ekor, selisih burung jalak bali dan kasuari adalah jumlah 5 jenis itu ada 40 ekor, yang ditanyakan selisih. Selisih berarti berkaitan dengan operasi hitung pengurangan. Nah, kita lihat masing-masing bagian. Nah, kalau ini diagram lingkaran ini menggunakan satuan derajat. 1 kali putaran penuh itu ada 360 derajat. Nah, kita lihat ke masing-masing bagian. Ini 90, ini 54, ini 36, ini 72. Berarti jalak bali belum diketahui berapa derajat, kita hitung dulu. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah garis lurus. Garis lurus artinya garis ini membagi bagian kiri dan kanan menjadi 2 sama besar. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu 360 derajat, kalau dibagi 2, maka sebelah kiri itu besar sudutnya 180 derajat, sebelah kanan juga 180 derajat. Sebelah kanan 180 derajat itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kasuari, elang, dan merak. Sedangkan sebelah kiri sama-sama 180 derajat, tapi hanya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu nuri dan jalak bali. Nah, kalau 180 derajat jumlah dari jalak bali dan nuri, maka jalak balinya
cara mencari bagiannya adalah 180 dikurangi 72 derajat. Hasilnya adalah 108 derajat. Itu harus kita tahu dulu ya anak-anak. Bu Novi tulis ulang. Di sini 108 derajat. Nah, jumlah kelima jenis, ini ada jalak bali, kasuari, elang, merak, dan nuri. Jumlah keempatnya itu ada 40 burung. Padahal 40 burung itu kalau dalam satuan derajat adalah 360 derajat karena semuanya. Nah, yang ditanyakan adalah selisih jalak bali dan kasuari. Jalak bali ada 108 derajat, kasuari ada 90 derajat. Maka selisihnya adalah 18 derajat. Nah, seperti tadi, 40 burung itu 360 derajat. Nah, berapa burung kalau 18 derajat? Cara menghitungnya 40 dibagi 360 dikali 18. Atau bisa juga dituliskan dengan 18 per 360 dikali 40 ekor. Kita sederhanakan dulu. Pertama, ini ada 01, ini ada 01. Maka boleh dicoret sama-sama 1. Berikutnya penyederhanaan berikutnya. 18 dan 36. Sama-sama habis dibagi 18. 18 dibagi 18, 1. 36 dibagi 18, 2. Nah, kemudian berikutnya kita sederhanakan 2 dan 4. Berikutnya Bu Novi sederhanakan lagi, yaitu antara 2 dan 4. 2 dan 4. Keduanya sama-sama habis dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga dapat dituliskan menjadi 1 per 1 dikalikan 2 ekor. Hasilnya 2 ekor. Sehingga diperoleh jawaban selisih jalak bali dan kasuari ada 2 ekor. Nomor 5. Hasil pendataan tinggi badan 9 siswa kelas 6 sebagai berikut. Tidak perlu Bu Novi bacakan ya. Median data di atas adalah, ingat, median adalah nilai tengah tetapi setelah data diurutkan. Maka sebelum kita mencari median, kita harus mengurutkan data acak ini terlebih dahulu mulai dari yang paling kecil. Mulai dari 160, lanjut 162, berikutnya 163. Bu Novi coret ya yang sudah Bu Novi tulis. Berikutnya 164, berikutnya 164 lagi, berikutnya 165, 167, 168, dan terakhir 170. Ingat, median adalah nilai atau data yang paling tengah. Maka cara gampangnya seperti ini. Kita coret satu per satu, satu dari kiri, satu dari kanan. Ini coretan pertama, coretan kedua, coretan ketiga, coretan keempat. Nah, tersisa satu data. Nah, kalau kalian menemukan data yang lain kemudian masih sisa 2, kok semuanya kecoret Bu? Berarti kalau tinggal 2 data juga tidak perlu dicoret. Karena kalau soal ini karena banyak datanya ganjil yaitu 9, maka di tengah-tengah hanya tersisa 1 data saja. Kalau datanya genap, misalnya 10, di sini masih ada 170 lagi. Maka kan ada 2 ini yang menjadi 2 nilai terakhir dicoret. Maka dicari rata-rata dari kedua nilai ini. Tetapi karena ini datanya itu ganjil, maka tersisa 1 data. Sisa 1 data itulah yang disebut dengan median.
Lanjut soal nomor 6. Selisih padi tahun 2005 dan tahun 2009 adalah titik-titik ton. Nah, ingat di sini ada keterangan panennya dalam ton. Sehingga kalau di sini tertulis 15 artinya 15 ton. Nah, karena kita diminta untuk mencari selisih panen padi tahun 2005 dan 2009, maka kita tentukan dulu berapa banyak panen di kedua tahun tersebut. Kita mulai dari 2005, itu berhenti di titik 15, maka panen di tahun 2005 ada 15 ton, sedangkan di tahun 2009 ada 35 ton. Selisih berarti berkaitan dengan operasi hitung pengurangan. Yang besar dikurangi yang kecil. 35 dikurangi 15, ketemunya 20 ton. Nomor 7. Berdasarkan data di atas, selisih antara banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah, jadi kita harus menentukan dulu nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, kemudian banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi, banyak siswa yang memperoleh nilai terendah, dan baru dicari selisihnya. Data ini berarti kita bisa tahu nilai tertinggi adalah 10, nilai terendah adalah 4. Nah, kita tentukan banyak siswa yang memperoleh nilai 4 dan 10. Kita mulai dari nilai 4. Nilai 4 ini dari batangnya ini berhenti di titik ini. Kalau di titik ini 2, di titik ini 4, maka titik ini menunjukkan 3 anak atau 3 siswa. Sedangkan anak yang memperoleh nilai 10 ada di titik 12. Sehingga ketika kita ditanya selisih dari anak yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah adalah 12 anak dikurangi 3 anak, hasilnya 9 anak. Nomor 8. Berdasarkan data di atas, Bu Novi pindah dengan di bawahnya. Berdasarkan data berikut, rata-rata kenaikan. Jadi yang ditanyakan bukan rata-rata pengunjung, tapi rata-rata kenaikan. Jadi yang dicari kenaikannya dulu. Ada berapa untuk setiap kali kenaikan, kemudian baru dicari rata-ratanya. Bukan rata-rata pengunjung ya, anak-anak. Kalau rata-rata pengunjung kan 2 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya. Itu banyak pengunjung setiap harinya. Ingat, ini ada keterangan dalam ribuan. Artinya kalau dia menunjukkan 1, itu berarti pengunjungnya ada 1000 orang. Sekali lagi kita tentukan kenaikannya dulu. Dari hari pertama ke hari kedua. Hari pertama itu 2, hari kedua itu 3000 atau dari 2000 ke 3000. Kenaikannya adalah 1 atau 1000 orang. Sekarang dari hari kedua ke hari ketiga. Berarti ini dari titik 3 ke titik tengah-tengah sini. Jadi kalau di sini 4, di sini 5, maka di sini adalah titik 4,5. Maka kalau dari titik 3 naik 1,5. Dari hari ketiga ke hari keempat. Hari ketiga menunjukkan 4,5, hari keempat menunjukkan 6. Sehingga kita bisa tentukan kenaikannya yaitu 1,5. Terakhir, dari hari keempat ke hari kelima. Kenaikannya adalah dari 6 ke 8 yaitu 2. 1 artinya 1000, 2 artinya 2000. Kalau 1,5 berarti 1500 pengunjung. Maka kalau kita diminta untuk mencari rata-rata kenaikan, kita jumlahkan
Keempat kenaikan pengunjung ini kemudian kita bagi dengan 4 karena terjadi 4 kali kenaikan. 1000 ditambah 1500 ditambah 1500 ditambah 2000 dibagi 4. 1000 tambah 2000 3000, 1500 ditambah 1500 hasilnya 3000 juga. Sehingga 3000 ditambah 3000 hasilnya 6000 dibagi 4. 6 dibagi 4 1, sisa 2. 20 dibagi 4 5. Nolnya mengikuti kejawaban. Sehingga rata-rata kenaikan pengunjung ada 1.500 orang. Nomor 9. Berdasarkan data berikut, rata-rata berat badan tim bola voli adalah titik-titik kilogram. Kalau ini caranya sama seperti di nomor 1 dan nomor 3 tadi. Jadi jumlah berat badan dibagi banyak orang. 52 kali 3, 54 kali 2, 55 kali 2, 60 kali 3, dan 65 dikali 2. Dicari hasil perkaliannya, kemudian dijumlahkan, dibagi banyak orang, yaitu 12. Hasilnya ini dibagi 12, hasil penjumlahannya adalah 684 dibagi 12, ketemunya 57 kg. Rata-rata berat badannya 57 kg. Nomor terakhir. Berdasarkan data berikut, rata-rata nilai ulangan matematika Robi adalah, ini caranya sama seperti nomor 1, nomor 3, dan nomor 9. Jadi nilai dikalikan dengan frekuensi masing-masing, kemudian hasilnya nanti dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dibagi dengan banyak frekuensi ini. Sehingga diperoleh seperti ini. Hasil perkaliannya seperti ini. Dijumlahkan ketemunya 77 dibagi 12 ketemunya 6,42. Maka rata-rata nilai ulangan matematika Robi adalah 6,42. Nah, itu tadi pembahasan tugas sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Tugas kalian hari ini adalah soal yang seperti Bu Novi tayangkan. Kalian tulis dulu soal yang Bu Novi tayangkan, kemudian nanti setelah selesai menulis soal, kalian kerjakan. Hasil pekerjaan kalian dikumpulkan kepada Bu Novi paling lambat hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021. Ingat, minggu depan kalian sudah mengikuti PAT dan melakukan tryout lagi yang keempat, maka Bu Novi harapkan jangan menunda pekerjaan, lakukan dan selesaikan apa yang bisa diselesaikan hari ini agar tugas tidak menumpuk begitu banyak dan tidak membuat kalian berat. Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Sekali lagi, tulis terlebih dahulu semua soalnya. Setelah kalian tulis soalnya, kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan hasilnya kepada Bu Novi dalam bentuk foto. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi anak-anak.